Terima kasih. Setiap tahunnya di dunia ini pada awal tahun diperingati Hari Terima Kasih Internasional. Sebuah peringatan untuk mengekspresikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang ditemui. Tapi ini berdasar sumber dan tradisi Barat. Padahal di Nusantara ini, terima kasih sudah dikenal sejak lama, jauh sebelum bangsa Barat mengenalnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, sesuku dan seagama, ataupun beda, jangan baperan. Nikmati perbedaan sebagai berkah, karena dari berbeda kita belajar menghargai. Terima kasih terlihat seperti kata yang magis, sehingga orang-orang di dunia semakin mendorong rasa penghormatan ini setelah menerima simpati atau bantuan dari orang lain. Tapi ya mungkin konsepnya bukan dari sejarah kata terima kasih sebagaimana dikenal di Indonesia. Dalam berbagai bahasa masing-masing, di berbagai belahan negara dunia ini, manusia mengenal ungkapan dalam bahasa masing-masing dengan makna yang sama, yakni terima kasih sebagai ungkapan rasa syukur. Jika kita mencoba mengenali sejarah sejak zaman kuno, di mana masyarakat saling terhubung dengan cara berkomunikasi melalui perdagangan, kata terima kasih bukan sesuatu yang asing pada bangsa Melayu. Konon istilah itu berasal dari ungkapan saya berterima kasih kepada orang lain, ungkapan rasa senang bersyukur kepada yang telah menolong kita. Nah, kalau kita mengacu pada sejarah di Nusantara, tepatnya di Pulau Sumatera, sejarah mencatat Mahaguru Swarna Dwipa Dharmakitri dari Sriwijaya yang dipercaya sebagai pemegang silsilah ajaran terima kasih atau istilahnya Tonglen. Konon ajaran ini bisa jadi merupakan sumber sikap welas asih, toleransi, dan ramah tamah yang menjadi bagian dari karakter orang-orang di Nusantara. Ajaran terima kasih itu pula yang membuat Guru Atisa Dipankara Sri Jenana jauh-jauh dari India datang ke Sumatera untuk berguru pada Swarna Dwipa Dharmakitri. Namun di sini saya ingin ceritakan terima kasih model lain lagi, yakni dari Gus Dur. Entah sebagai apa Gus Dur ini sering menerima berbagai pemberian dari berbagai kalangan, pejabat negara, konglomerat, tentara. Bayangkan ketika Gus Dur menerima uang dari berbagai pihak, yang diterimanya itu kemudian dikasihkan langsung pada lain pihak, entah yang lebih butuh atau pas sedang membutuhkan. Karena tidak jarang Gus Dur mendapat curhatan yang meminta pertolongan padanya, tapi pada saat yang sama ada saja orang atau dalam waktu hampir bersamaan, tidak lama kemudian ada orang yang memberi uang pada Gus Dur. Gus Dur menerima kemudian langsung dikasihkan ke orang itu. Dan anehnya jumlahnya kadang bisa sama persis dengan apa yang diminta oleh orang tersebut. Atau ada juga seseorang memberi uang pada Gus Dur, kemudian datang lain orang meminta tolong pada Gus Dur. Dalam bahasa Indonesia yang standar, konon kasih itu bahasa tidak baku dari beri. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, diberikan atau memberikan, bukan dikasihkan atau mengasihkan.
Bagaimana bisa kita percaya moral orang yang memisahkan kata kasih dengan beri? Kasih katanya bukan bahasa baku. Kalau memberi, kata bakunya apa? Itu sebabnya terima kasih lebih baik daripada terima beri. Dan polisi sedang berjaga-jaga untuk mengamankan lalu lintas. Kondisi jalanan yang ada di daerah ini yang Puasa, menahan lapar dan dahaga. Berjuang, tegarkan hati dan jiwa. Karena puasa adalah ujian iman dan ketakwaan. Mari kita bangun dan bersyukur walau kita tidak belajar banyak hari ini. Setidaknya kita belajar sedikit. Jika tidak belajar sedikit, setidaknya kita tidak sakit. Dan jika ternyata kita sakit, setidaknya kita tidak mati. Karena itu, marilah bersyukur. Demikian ujar Buddha, pemimpin spiritual yang lahir dengan nama Siddhartha Gautama 450 sebelum Masehi.